Ya, cerita di episode kali ini teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh salah satu sobat kembara yang bernama Imah. Jadi Mbak Imah ini aslinya dari Wonosobo. Dan pada saat ini Mbak Imah lagi bekerja di Taiwan. Dan dalam cerita kali ini Mbak Imah akan membagikan pengalaman hidupnya ketika dia memutuskan untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Setelah sekian lama dia berpisah dari mantan suaminya juga. Dan pada saat itu, Mbak Ima dan anak-anaknya ini mulai mengalami teror yang luar biasa. Dan teror ini sialnya itu bukan dari orang lain, tapi justru dari saudara kandungnya sendiri. Ceritanya pas waktu itu Ima ini mau sholat subuh. Terus setelah sholat subuh itu, dia jalan ke rumahnya lagi untuk mengembalikan mukena. Nah tiba-tiba istrinya Sutris itu ngomong, "Oh dasar janda gatel, nggak tahu diri, kamu sudah numpang nyusahin orang tua." Nah, Ima yang dengar itu awalnya kaget, tapi dia cuma diem. Terus suatu hari, waktu itu hari Jumat, dan posisi Ima ini lagi kerja. Jadi pas dia lagi nyetrika baju itu, tiba-tiba dia itu kejatuhan cicak di pundaknya. Nggak tahu apakah ini sebuah pertanda buruk atau enggak. Yang jelas bersamaan dengan itu, dia itu perasaannya nggak enak banget. Terus tiba-tiba beberapa detik kemudian, dia mengalami seperti mimpi. Dia itu tiba-tiba posisinya kayak lagi ada di rumah, dia ngelihat rumahnya dengan jelas banget. Terus di situ Ima ngelihat bapaknya ini terbaring, posisinya ini bapaknya meninggal. Terus keesokan harinya, kira-kira waktu itu setelah Asyar, Ima ini lagi duduk-duduk sama bapaknya di kursi dekat kuburan dan sawah. Nah pas Ima lagi duduk-duduk di sana sama bapaknya itu, anak sulungnya Ima itu ngelihat ada burung gagak yang terbang muter-muter di atas rumahnya Ima. Di situ bapaknya Ima bilang, biasanya kalau ada burung gagak yang muter-muter kayak gini, di atas rumah orang atau di atas orang, biasanya ada yang mau meninggal. Nah, tiba-tiba anaknya itu ngajak main ke sawah. Pas lagi asik main sama anak-anaknya itu, di depan sawah itu keponakannya ini manggil, "Lek, bakung semaput." Nah, mendengar itu, perasaan Ima ini langsung gak karu-karuan. Dia langsung lari menuju ke rumah dan ternyata benar, firasat Ima itu benar-benar menjadi kenyataan. Bapaknya meninggal dunia tepat di depan matanya. Dan setelah bapaknya meninggal itulah banyak kekacauan yang terjadi. Semuanya jadi kacau, terutama urusan warisan.